Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Rekan sahabat dimanapun Anda berada, kita akhir-akhir ini memperhatikan perkembangan yang terjadi di negeri kita yang tercinta ini. Ada orang-orang yang menyebut istilah hari ini hantu PKI. Mereka mengatakan bahwa PKI itu sebenarnya tidak ada. Kemudian yang mengada-adakan itu adalah para kadrun. Nah, itu mereka bilang begitu. Nah, jadi sekarang kita sebagai kaum muslimin harus memahami bahwa yang namanya PKI itu adalah sesuatu yang nyata. Kalau ada orang-orang yang mengatakan tak ada PKI, maka orang itu perlu diperiksa, ya, perlu betul diperiksa. Jangan-jangan dialah PKI yang sesungguhnya. Nah, jadi oleh karena itu kita para rekan sahabat dimanapun Anda berada, ya, perlu sekali bagi kita untuk memahami, untuk mengetahui bagaimana sepak terjang PKI ketika di zaman dahulunya, ya, karena ini sangat penting bagi kita, ya. Jadi kalau seandainya kita tidak memahami sejarah masa lalu, ya, yang menimpa bangsa kita yang tercinta ini, terutama yang menimpa kaum muslimin, maka kemungkinan, ya, terkejadian masa lalu itu akan berulang kepada kita kembali, ya. Oleh karena itu kita harus berusaha, ya, harus senantiasa, ya, untuk mengulang-ulang kembali, ya. Kenapa kita perlu mengulang sejarah? Karena Nabi mengatakan kepada kita, jangan sampai kita masuk lubang itu 2 kali, ya. Kalau sampai kita masuk lubang 2 kali, maka itu adalah sesuatu yang kita terkategori bodoh lah begitu, ya. Jadi kalau kita sampai masuk lubang itu 2 kali, ya, maka kita termasuk orang-orang yang bodoh. Oleh karena itu kita rekan sahabat semua, ya, hari ini saya ingin menyampaikan kepada Anda, ya, bahwa bagaimana sejarah singkat, ya, saya tak akan uraikan terlalu panjang, ya, tapi ingin memperlihatkan kepada kita bahwa PKI ini betul-betul mengganggu kita sebenarnya, ya, di mana mereka dengan segala daya, dengan segala upaya, ya, mereka berusaha, ya, untuk mengacaukan kita. Jadi rekan dan sahabat semua, ya, saya akan bacakan kepada Anda, ya. Jadi perlu kita ketahui bahwa kita jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jadi sejarah masa lalu mudah-mudahan tidak terulang lagi. Memang cerita masa lalu itu kalau kita urai ceritanya sangat panjang, ya. Walaupun cerita tentang PKI ini, ya, masih layaklah untuk bagi kita untuk disimak. Maka sering kita mendengar istilah jas merah, ya. Jangan sekali-kali melupakan atau meninggalkan sejarah. Sekarang kita lihat beberapa cerita, beberapa fakta data, ya, yang saya rangkum dari beberapa tempat, ya. Kalau ini konon kabarnya ditulis oleh Bapak Ginanjar Kartasasmita, wallahu alam, ya. Bagaimana kebenarannya. Baik, kita lihat bagaimana kronologis, ya. Cerita ini berurutan dari tahun 45, ya, sampai terjadi pemberontakan PKI, ya, tahun 1965. Kita lihat pertama tanggal 8 Oktober 1945. Gerakan bawah tanah PKI membentuk API, Angkatan Pemuda Indonesia, dan AMRI, Angkatan Muda Republik Indonesia. Nah, jadi dulu mereka membentuk angkatan-angkatan seperti ini. Kemudian di pertengahan Oktober tahun 1945 juga AMRI Slawi, ya, Angkatan Muda Republik Indonesia Slawi, pimpinan Sakirman, dan AMRI Talang, pimpinan Kutil, meneror, menangkap dan membunuh sejumlah pejabat pemerintah di Tegal. Nah, jadi mulai tahun 45 itu mereka sudah mulai melaksanakan aksi. Tapi sebelum tahun 45 ini sebenarnya, sebelum kita merdeka, PKI ini juga sudah
melakukan beberapa kali pemberontakan di Indonesia. Salah satunya di Sumatera Barat, ya, di ranah Minang, ya. Mereka melakukan pemberontakan di daerah Saulunto Sijunjung, ya, di bekas tambang, ya. Ketika itu tambang batu bara, ya. Dan tapi itu melibatkan banyak para ulama sebahagian, ya, karena mereka menyusup ke kalangan para ulama. Nah, jadi dimulai di tahun 45, ya, setelah Indonesia merdeka, ternyata mereka juga mulai melakukan aktivitas-aktivitas yang membunuh para ulama. Nanti tontonlah, nanti ada di Lentera itu, ya, dia bercerita tentang bagaimana Sumatera Timur juga dihancurkan, toko-toko, ya, kemudian sultan-sultan dibantai, ya. Itu dalam rangka namanya gerakan rakyat pada saat itu. Tanggal 17 Oktober 1945, ya, tokoh komunis Banten, C. Mamat, yang terpilih sebagai ketua KNI Komite Nasional Indonesia, membentuk DPRS, Dewan Pemerintah Rakyat Serang, dan merebut pemerintahan Keresiden Banten melalui teror dengan kekuatan massanya. Itu tahun 45 sudah mulai mereka. 18 Oktober 45, Badan Direktorium Dewan Pusat yang dipimpin tokoh komunis Tangerang, Ahmad Khairun, membentuk laskar yang diberi nama Ubel-Ubel dan mengambil alih kekuasaan pemerintah Tangerang dari Bupati Agus Padma Negara. Ya. Jadi mereka sudah mulai itu, tahun 45 sudah mulai, ya. Tanggal 21 Oktober 1945, PKI dibangun kembali secara terbuka. Tanggal 4 November 1945, API Angkatan Pemuda Indonesia dan AMRI Angkatan Muda Republik Indonesia menyerbu kantor Pemda Tegal dan markas TKR, tapi gagal. Lalu membentuk gabungan Badan Perjuangan 3 daerah untuk merebut kekuasaan di Keresiden Pekalongan yang meliputi Brebes, Tegal, dan Pemalang. Tanggal 9 Desember 1945, PKI Banten pimpinan C. Mamat menculik dan membunuh Bupati Lebak, Raden Hardi Winangun, di jembatan Sungai Cimanca. Bayangkan saja kita, ya. Jadi ceritanya, kalau PKI ini ceritanya pembunuhan. Tanggal 12 Desember 1945, Ubel-Ubel Mau yang dinamakan Laskar Hitam di bawah pimpinan Usman membunuh tokoh nasional Otto Iskandar Dinata. Tanggal 12 Februari 1946, TRI merebut kembali kota Cirebon dari PKI. Tentara Republik Indonesia, ya, merebut kembali kota Cirebon dari PKI. Kemudian tanggal 3 sampai 9 Maret 1946, PKI Langkat Sumatera di bawah pimpinan Usman Parinduri dan Marwan dengan gerakan massa atas nama Revolusi Sosial menyerbu Istana Sultan Langkat Darul Aman di Tanjung Pura, membunuh Sultan bersama keluarganya dan menjarah harta kekayaannya. Nah, ini yang belum banyak diungkap, ya. Ini yang belum banyak diungkap. Ini perlu peneliti sejarah. Ini tidak banyak diceritakan dalam sejarah, ya, rekan sahabat semua, tentang bagaimana sultan-sultan di wilayah Sumatera Timur begitu banyak, ya, di Sumatera Utara berapa banyak sultan-sultan, sampai ke Riau, ya, sampai ke sebahagian Sumatera Barat, ya. Ada sultan-sultan yang dibunuh oleh PKI, ya, dengan revolusi sosial, ya. Mereka tak ingin ada para sultan-sultan. Tahun 47, kader PKI Amir Syarifuddin Harahap berhasil jadi Perdana Menteri Republik Indonesia dan membentuk kabinet, ya. 47, ya, kabinet Amir Syarifuddin, ya. Tanggal 17 Januari 1948, Perdana Menteri Amir Syarifuddin Harahap menggelar perjanjian Renville dengan Belanda. Tanggal 23 Januari 48, Presiden Soekarno membubarkan kabinet Syarifuddin Amir Syarifuddin dan menunjuk Wapres Muhammad Hatta untuk membentuk kabinet baru. Kemudian bulan Januari 1948, PKI membentuk FDR, Front Demokrasi Rakyat, yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin untuk beroposisi terhadap kabinet Hatta. Tanggal 9 Mei 1948, Muhammad Hatta melakukan reorganisasi dan rasionalisasi terhadap TNI dan PNS untuk dibersihkan dari unsur-unsur PKI. Bulan Mei 1948, musuh pulang kembali dari Moskow, Rusia, setelah 12 tahun tinggal di sana. Jadi bulan Mei 1948 musuh kembali ke Indonesia, ya. Tanggal 23 Juni sampai 18 Juli 48, PKI Klaten melalui Sarbupri, Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia, melakukan pemogokan massal untuk meronong pemerintah Republik Indonesia.
Tanggal 11 Agustus 1948, musuh memimpin FDR atau PKI dan merekonstruksi Politbiro PKI, termasuk DN Aidit, Lukman, dan Nyoto. Itu tokoh-tokoh Politbiro PKI. Ya. Tanggal 13 Agustus tahun 1948, musuh yang bertemu Presiden Soekarno diminta untuk memperkuat perjuangan revolusi. Namun dijawab bahwa dia pulang untuk menertibkan keadaan, yaitu membangun dan memajukan FDR atau PKI, Front Demokrasi Rakyat. Tanggal 19 Agustus 1948, PKI Surakarta membuat kerusuhan, membakar pameran HUT RI ketiga di Sriwedari, Surakarta, Jawa Tengah. Tanggal 26 sampai 27 Agustus 48, konferensi PKI. Ya. Tanggal 31 Agustus 48, FDR dibubarkan. Lalu Partai Buruh dan Partai Sosialis berfusi ke Partai Komunis Indonesia. Tanggal 5 September 1948, musuh dan PKI-nya menyerukan RI agar berkiblat ke Uni Soviet. Nah, bulan dia berpulang ke Indonesia, dia sudah menyerukan RI, Republik Indonesia, agar berkiblat ke Uni Soviet. Tanggal 10 September 1948, Gubernur Jawa Timur Raden Mas Aryo Suryo dan 2 perwira polisi dicegat massa PKI di Kedung Alar, Ngawi, dan dibunuh, serta jenazahnya dibuang di dalam hutan. Nah, ini sejarah PKI, ini sejarah kelam, ya, sejarah penculikan dan pembunuhan. Medio September 1948, Dr. Muwardi yang bertugas di Rumah Sakit Solo dan sering menentang PKI diculik dan dibunuh oleh PKI. Begitu juga Kolonel Mahardi diculik dan dibunuh oleh PKI di Madiun, September 1948. Ini namanya jadi monumen alun-alun kota Madiun. Tanggal 13 September 1948, ya, terjadi bentrok antara TNI pro pemerintah dengan unsur TNI pro PKI di Solo. Nah, jadi mereka sudah mulai masuk ke tentara, ya. Tidak tahu kita, ya, pada posisi kita hari ini apakah mereka sudah ada di tentara kita, Tentara Republik Indonesia. Tanggal 17 September 1948, ya, PKI menculik para kiai pesantren Takaran di Magetan. Kiai Haji Sulaiman Zuhdi Afandi digalandang secara keji oleh PKI dan dikubur hidup-hidup di sumur pembantaian Desa Koco, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. Di sumur tersebut ditemukan 108 kerangka jenazah korban kebiadaban PKI. Selain itu, ratusan orang ditangkap dan dibantai PKI di pabrik gula Gorang Gareng. Ya. Tanggal 18 September 1948, ya, Kolonel Joko Sujono dan Sumarsono mendeklarasikan negara Republik Soviet di Indonesia dengan musuh sebagai presiden dan Amir Syarifuddin sebagai Perdana Menteri. Nah, tanggal 19 September 1948, Soekarno menyerukan rakyat Indonesia untuk memilih musuh atau Soekarno-Hatta. Akhirnya pecah perang di Madiun. Divisi 1 Siliwangi pimpinan Kolonel Sungkono menyerang PKI dari timur dan Divisi 2 pimpinan Kolonel Gatot Subroto menyerang PKI dari barat. Tanggal 19 September 1948, PKI merebut Madiun, lalu menguasai Magetan, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Ngawi, Purwontoro, Sukoharjo, Wonogiri, Purwodadi, Kudus, Pati, Blora, Rembang, dan Cepu, serta kota-kota lainnya. Nah, ini termasuk banyak juga kota yang dikuasai oleh PKI pada saat itu. Tanggal 20 September 1948, ya, PKI Madiun menangkap 20 orang polisi, ya, kemudian menyiksanya, ya, serta membantainya. Nah, tanggal 21 September 1948, PKI Blitar menculik dan menyembelih Bupati Blora, Mr. Iskandar, dan Camat Margorojo, Pati Utoro, bersama 3 orang lainnya, yaitu Dr. Susanto, Abu Umar, dan Gunandar. Lalu jenazahnya dibuang ke sumur di Dukuh Poharendeng, Desa Kadung Ringin, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora. Nah, tanggal 18 sampai 21 September 1948, PKI menciptakan 2 ladang pembantaian dan 7 sumur neraka di Magetan untuk membuang semua jenazah korban yang mereka siksa dan bantai.
Ada ladang pembantaian pabrik gula Gorang Gareng di Desa Geni Langit. Ladang pembantaian Alas Tua di Desa Geni Langit. Sumur neraka Desa Jendi Jenan, Kecamatan Ngaji Rejo, Kabupaten Magetan. Sumur neraka Desa Soco 1, Kecamatan Bondo. Sumur neraka Desa Soco 2. Sumur neraka Desa Cigrok, ya, di Magetan juga masih. Sumur neraka Desa Pojok. Sumur neraka Desa Bogem. Dan sumur neraka Desa Batukan, semuanya di Magetan, ya. Sumur-sumur ini dibuat di Magetan untuk mengubur, ya, orang-orang yang mereka anggap sebagai lawan-lawan mereka. Jadi masih bulan September ini, ya, rekan sahabat semua. Apa yang mereka lakukan di bulan September luar biasa. Di banyak tempat, ya, di banyak lokasi. Tanggal 30 September 1948. Panglima Besar Jenderal Sudirman mengumumkan bahwa tentara pemerintah Republik Indonesia berhasil merebut dan menguasai kembali Madiun. Namun tentara PKI yang lari dari Madiun memasuki Desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Dungus, dan membantai semua tawanan yang terdiri dari TNI, polisi, pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, ulama, serta santri. Tanggal 4 Oktober 1948. PKI membantai sedikitnya 212 tawanan di ruangan bekas laboratorium dan gudang dinamit di Tirto Mulyo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Ya. Tanggal 30 Oktober 1948, para pimpinan pemberontakan PKI di Madiun ditangkap dan dihukum mati. Adalah Muso, Amir Sarifuddin, Suripno, Joko Suyono, Maruto Darusman, Sayogo, dan lain-lain. Tanggal 31 Oktober 1948, Musuh dieksekusi di Desa Niten, Kecamatan Sumorejo, Kabupaten Ponorogo. Jadi berapa bulan dia di Indonesia cuma itu? Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 5 bulan di Indonesia mati, ya, karena memberontak terlalu cepat. Akhirnya dia dihukum mati. Sedangkan Lukman dan Nyoto pergi pengasingan di Republik Rakyat Cina. Kemudian akhir November 1948, seluruh pimpinan PKI Musuh berhasil dibunuh atau ditangkap, ya. Dan seluruh daerah yang semula dikuasai PKI, ya, berhasil direbut, antara lain Ponorogo, Magetan, Pacitan, Purwodadi, Cepu, Blora, Pati, Kudus, dan lain sebagainya. Tanggal 19 Desember 1948, agresi militer Belanda kedua ke Yogyakarta, ya. Tahun 1949 PKI tetap tidak dilarang, ya, sehingga tahun 1949 dilakukan rekonstruksi PKI dan tetap tumbuh berkembang hingga tahun 1965. Jadi kalau kita lihat, kita perhatikan tahun 1948 itu, ya, walaupun PKI sudah melakukan pemberontakan, tapi mereka tidak dilarang, ya, di negeri kita ini, ya. Mereka masih dibiarkan, ya, mereka masih dibolehkan beraktivitas, sehingga akhirnya mereka mencoba terus, ya, berusaha terus, ya, untuk menghidupkan kembali PKI itu, ya. Mulai tahun 1949, ya, PKI tidak dilarang sehingga dia merekonstruksi kembali. Awal Januari 1950, ya, kalau kita perhatikan, ya, jadi pemerintah RI dengan disaksikan puluhan ribu, ya, masyarakat yang datang dari berbagai daerah seperti Magetan, Madiun, Ngawi, Ponorogo, dan Trenggalek melakukan pembongkaran, ya, 7 sumur neraka PKI dan mengidentifikasi para korban. Jadi tahun 50, jadi dia merontak tahun 48, ya, September 48, kemudian 49, 50, berarti sekitar 1 tahun 4 bulan, ya, lebih kurang, ya. Maka 7 sumur neraka itu diketemukan, kemudian diidentifikasi. Apa yang ditemukan, ya? Di sumur neraka Soco 1 ditemukan 108 kerangka mayat. 68 dikenali, 40 tidak. Di sumur neraka Soco 2 ditemukan 21 kerangka. Semuanya berhasil diidentifikasi. Para korban berasal dari berbagai kalangan ulama dan umarok serta tokoh masyarakat. Pada tahun 1950, ya,
PKI kembali kegiatan penerbitan Harian Rakyat dan Bintang Merah. Tanggal 6 Agustus 1951, gerombolan ET dari PKI menyerbu asrama Brimob di Tanjung Priuk dan merampas semua senjata api yang ada. Nah, jadi ini kita lihat tahun 50-an atau mulai 49 akhir lah, 49 50-an itu mereka diam ya di bawah tanah. Nah, mulai tahun 51 mereka mulai beraktivitas kembali, ya, mulai bergerak kembali. Dipa Nusantara Aidit memimpin PKI sebagai partai nasionalis yang sepenuhnya mendukung Presiden Soekarno, sehingga disukai Soekarno. Lalu Lukman dan Nyoto pun kembali dari pengasingan untuk membantu DN Aidit membangun kembali PKI. Tahun 55, PKI ikut pemilu pertama di Indonesia dan berhasil masuk 4 besar, ya, setelah Masyumi, PNI, dan NU. Jadi peraih suara terbanyak Masyumi, kemudian PNI, kemudian NU, dan terakhir PKI 4 besar. Luar biasa itu, ya. PKI bisa 4 besar di negeri yang kita cintai ini. Tanggal 8 sampai 11 Oktober 1957, Kongres Alim Ulama seluruh Indonesia di Palembang, ya, Sumatera Selatan, mengharamkan ideologi komunis dan mendesak Presiden Soekarno untuk mengeluarkan dekret pelarangan PKI dan semua mantel organisasinya, tapi ditolak oleh Soekarno. Nah, sama juga dengan kondisi kita hari ini. Ya, kita memahami bahwa para ulama memahami bahwa ideologi PKI ini diharamkan, ya, karena tak sesuai dengan fitrah manusia. Ya. Pada tanggal 8 sampai 11 September 1957, ya, terjadi Kongres Ulama tadi, ya, di Palembang, yang menghasilkan kesimpulan, ya, bahwa mengharamkan ideologi komunis dan mendesak Presiden Soekarno untuk mengeluarkan dekret pelarangan PKI. Tahun 1958, kedekatan Soekarno dengan PKI mendorong kelompok anti PKI di Sumatera dan di Sulawesi melakukan koreksi hingga melakukan pemberontakan terhadap Soekarno. Saat itu Masyumi dituduh terlibat karena Masyumi merupakan musuh besar PKI. Para pemberontak di Sumatera dan Sulawesi, bukan pemberontak sebenarnya, para pengkritik, ya, di Sumatera dan Sulawesi mendeklarasikan pemerintah revolusioner Republik Indonesia PRRI. Namun, ya, kritikan ini berhasil dikalahkan dan dipadamkan. Ini tidak layak disebut pemberontakan. Tanggal 11 Juli 1958, Dain Aidit dan Rewang mewakili PKI ikut Kongres Partai Persatuan Sosialis Jerman di Berlin. Bulan Agustus 1959, TNI berusaha menggagalkan Kongres PKI. Namun kongres tersebut tetap berjalan karena ditangani sendiri oleh Presiden Soekarno. Nah, itu. Tahun 60, Soekarno meluncurkan slogan Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunis, yang didukung penuh oleh PNI, NU, dan PKI. Dengan demikian PKI kembali terlembagakan sebagai bagian dari pemerintah Republik Indonesia. Berapa tahun dia itu? Dari tahun 48 dia berontak, kemudian dia beransur-ansur, akhirnya di tahun 60-an, nah, dia masuk ke dalam susunan sistem pemerintahan. Tidak tahu kita dengan di Indonesia ini. Setelah tahun 65 mereka berontak, kemudian dia bom dihanguskan, dikalahkan, tapi sampai tahun 2020 sekarang sudah berapa tahun tuh? 65, 35, sudah 55 tahun yang lalu, ya. 55 tahun yang lalu, Anda tahu kondisi mereka sekarang bagaimana? Apakah mereka ada di dalam struktur pemerintahan? Wallahu a'lam. Secara kelembagaan mereka tidak ada. Tapi secara orang per orang, wallahu a'lam, ya. Kita waktulah yang akan membuktikan apakah mereka ada atau tidak. Atas desakan dan tekanan PKI, terbit keputusan Presiden nomor 200 tahun 60 tertanggal 17 Agustus tahun 1960 tentang pembubaran Masyumi. Kenapa? Karena Masyumi dianggap terlibat di kegiatan PRRI. Kemudian juga diketahui Masyumi juga anti Nasakom. Nah, pertengahan tahun 1960, ya, Departemen Luar Negeri Amerika melaporkan bahwa PKI semakin kuat dengan keanggotaan mencapai 2 juta orang. Banyak itu, ya. Bulan Maret tahun 62, PKI resmi masuk dalam pemerintahan Soekarno. Dan Aidit dan Nyoto diangkat oleh Soekarno sebagai Menteri Penasehat. Berapa proses mereka berusaha, itu, ya, sampai mereka masuk ke level tertinggi di negara, ya. Tidak tahu kita kondisi kita hari ini. Apakah mereka ada di level tertinggi negara? Maka mereka sekarang aman-aman saja.
Maka mereka sangat khawatir ketika orang membongkar penyamaran mereka. Sangat khawatir bahwa kedok mereka akan terbongkar. Maka mereka mengatakan tidak ada. Itu ulah HTI saja itu. Itu ulah ISIS saja itu. Itu ulah kadrun itu. Gitu arahnya mereka. Jadi kalau ada orang yang teriak-teriak seperti itu patut dicurigai, patut diduga mereka bagian dari itu. Itu harus hati-hati kita hari ini. Bulan April tahun 62 terjadi Kongres PKI. Tahun 63 PKI memprovokasi Presiden Soekarno untuk konfrontasi dengan Malaysia dan mengusulkan dibentuknya angkatan kelima yang terdiri dari dan Tani untuk dipersenjatai dengan dalih mempersenjatai rakyat untuk bela negara melawan Malaysia. Jadi ketika itu sudah ada 4 angkatan tuh, darat, laut, udara, dan kepolisian. Mereka ingin ada buruh tani pun menjadi memiliki senjata. Kondisi kita hari ini bagaimana? Anda lihat sendirilah, ya. Ada pasukan-pasukan tertentu yang mereka harusnya tidak organik, tapi sekarang jadi organik. Yang mereka harusnya tidak punya senjata perang, tapi mereka punya senjata perang. Wallahu alam, la haula wala quwata illa billah. Apa kondisi hari ini itu, ya? Apakah mirip dengan cerita yang sedang kita ceritakan ini? Nah, atas Juli tahun 63 ya. Atas desakan dan tekanan PKI terbit keputusan Presiden RI nomor 139 tahun 63 tanggal 10 Juli 63 tentang pembubaran GPII, Gerakan Pemuda Islam Indonesia. Lagi-lagi hanya karena anti Nasakom. Tahun 63 atas desakan dan tekanan PKI terjadi penangkapan tokoh-tokoh Masumi dan GPI serta ulama anti PKI, antara lain Buya Hamka. Ya, Buya Hamka masuk penjara. Ki Haji Yunan Helmi Nasution, Isa Ansari, Mukhtar Ghazali, EZ Muttaqin, Soleh Iskandar, Ghazali Sahlan, dan Dalari Umar. Semuanya masuk ke dalam penjara, ya, karena dituduh sebagai anti PKI. Ya. Coba perhatikan kondisi hari ini bagaimana. Ya. Maka ketika kita baca sejarah, kita harus refleksi sejarah itu, kita lihat kondisi kita hari ini. Ya. Desember tahun 64, Khairul Saleh, pimpinan Partai Murba yang didirikan oleh mantan pimpinan PKI, Tan Malaka, menyatakan bahwa PKI sedang menyiapkan kudeta. Di tahun 64 sudah ada aba-aba bahwa PKI akan kembali, ya, melakukan kudeta. Kemudian pada tanggal 6 Januari tahun 1965, ini kita sudah masuk tahun 65 ini, ya, kita akan sampai, ya, ceritanya pada pemberontakan. Atas desakan dan tekanan PKI terbit surat keputusan Presiden RI nomor 1 tahun 65 tanggal 6 Januari 1965 tentang pembekuan Partai Murba dengan dalih telah memfitnah PKI. Perlu ingat Murba itu, ya, komunis yang anti PKI. Ya. Dia komunis tapi anti PKI. Gitu. Kenapa? Karena Murba ini didirikan oleh Tan Malaka, ideologi Hindu sama komunis. Ya. Tapi mereka bukan PKI. Ya. Jadi bukan tergabung dalam Partai Komunis Indonesia. Tanggal 13 Januari 1965, dua sayap PKI yaitu PR Pemuda Rakyat dan BTI Barisan Tani Indonesia menyerang dan menyiksa peserta training PII di Desa Kanigoro, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri, sekaligus melecehkan pelajar wanitanya dan juga merampas sejumlah mushaf Al-Quran dan merobek serta menginjak-injaknya. Nanti di TV One jam 9 atau setengah 10 nanti diputar film PKI. Nanti kita lihat ada kisah ini diceritakan di dalam film itu. Di awal tahun 65 juga, PKI dengan 3 juta anggota menjadi partai komunis terkuat di luar Uni Soviet dan RRC. PKI memiliki banyak ormas antara lain SOPSI, Pemuda Rakyat, Gerwani, BTI, Lekra, dan Himpunan Sarjana Indonesia. Tanggal 14 Mei 65, ya, 3 sayap organisasi PKI yaitu Pemuda Rakyat, Buruh Tani, dan Gerwani merebut perkebunan negara di Bandar Betsi, Pematang Siantar, Sumatera Utara dengan menangkap dan menyiksa serta membunuh Pelda Sujono, penjaga PPN, perusahaan perkebunan negara, Karet 9 Bandar Betsi. Ya. Bulan Juli 65, PKI menggelar pelatihan militer untuk 2.000 anggotanya di Pangkalan Udara Halim dengan dalih mempersenjatai rakyat untuk bela negara dan dibantu oleh unsur TNI Angkatan Udara. Jadi Angkatan Udara mulai terlibat ini, ya, di dalam pemberontakan PKI ini. Tanggal 1 September 1965, atas desakan dan tekanan PKI terbit keputusan Presiden nomor 29165 tertanggal 21 September 65 tentang pembubaran Partai Murba
karena sangat memusuhi PKI. Nah, jadi September Murba dibubarkan. Tanggal 30 September 1965 pagi. Nah, ini dia ya ceritanya. Ormas PKI, Pemuda Rakyat, Gerwani menggelar demo besar di Jakarta. Ini pagi nih. Tanggal 30 September malam terjadi gerakan G30S PKI. Gerakan 30 September ya. Partai Komunis Indonesia atau Gestapo. Gerakan September 30. Orang menyebutnya G30S atau ada orang menyebutnya Gestapo. Nah, nanti kita tonton filmnya ya di TV One saja tonton ya. Saya tidak merelay videonya terlalu panjang ya. PKI menculik dan membunuh 6 jenderal senior TNI Angkatan Darat di Jakarta dan membuang mayatnya ke dalam sumur di Lubang Buaya. Halim, mereka adalah Jenderal Ahmad Yani, Darus Prapto, MT Haryono, S. Parman, Panjaitan, dan Sutoyo Siswo Miharjo. Di dalam perang yang bersosoh, ya, perang sebenarnya jarang jenderal yang mati. Tapi di dalam pemberontakan, jenderal bisa mati. Ini contoh. PKI juga menculik dan membunuh Kapten Peretandian karena dikira dia adalah Abdul Haris Nasution. PKI membunuh Aib KS Tubun, ya, Karel Saswit Tubun, seorang ajun inspektur polisi yang sedang bertugas menjaga rumah kediaman Wakil Perdana Menteri J. Laimena yang bersebelahan dengan rumah Jenderal Nasution. PKI juga menembak putri bungsu Jenderal Abdul Haris Nasution, ada Irma Suryani Nasution. Ya. G30 PKI dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung yang membentuk 3 kelompok gugus tugas penculikan, yaitu pasukan Pasopati dipimpin Letu Dul Arif, pasukan Pringgodani dipimpin Mayor Udara Sujono, serta pasukan Bima Sakti dipimpin oleh Kapten Suradi. Nanti nonton filmnya, di film juga ada. Selain Letkol Untung dan kawan-kawan, PKI didukung oleh sejumlah perwira ABRI TNI dari berbagai angkatan antara lain Angkatan Darat Mayor Jenderal TNI Pranoto Rekso Samudro, Brigjen TNI Suparjo, Kolonel Infanteri Abdul Latif. Angkatan Laut Mayor KKO Pramuko Sudarno, Letnan Kolonel Laut Ranu Sunardi, dan Komander Laut Sunardi. Angkatan Udara Menteri Panglima Angkatan Udara Laksamana Madya Udara Umar Dhani, Letnan Kolonel Udara Heru Atmojo, dan Mayor Udara Sujono. Di kepolisian, Brigjen Polisi Sutarto, Kombes Polisi Imam Suipoyo, dan AKBP Anwas Tanu Ami Jaya. Jadi di seluruh angkatan mereka sudah ada. Ini luar biasa. Tidak tahu kita kondisi hari ini. Ini hati-hati kita kondisi hari ini, kita rekan sahabat semua. Jangan-jangan mereka juga sudah ada di sana, sehingga upaya-upaya untuk mengungkap mereka tolak habis-habisan. Tanggal 1 Oktober 65, PKI di Jogja juga membunuh Brigjen Gatamso, Darmo Kusumo, dan Kolonel Sugiono. Lalu di Jakarta, PKI mengumumkan terbentuknya Dewan Revolusi baru yang telah mengambil alih kekuasaan. Tanggal 2 Oktober, Soeharto mengambil alih kepemimpinan TNI dan menyatakan kudeta PKI gagal dan mengirim TNI Angkatan Darat menyerbu dan merebut Pangkalan Udara Halim dari PKI. Tanggal 6 Oktober 65, Soekarno menggelar pertemuan kabinet dan Menteri PKI ikut hadir serta berusaha melegalkan G30S, tapi ditolak. Bahkan terlibat resolusi kecaman terhadap G30S. Lalu usai rapat Nyoto pun langsung ditangkap. Ya. Tanggal 13 Oktober 65, Ormas Ansor NU gelar aksi unjuk rasa anti PKI di seluruh Jawa. Ini kita tahu nih sejarahnya Ansor itu begitu. Ya. Mereka anti PKI, bukan anti ulama, bukan anti ustadz, tapi mereka anti PKI. Itu aslinya Ansor. Nggak tahu yang sekarang itu apa itu, Wallahu a'lam. Ya. Tanggal 18 Oktober 65, PKI menyamar sebagai Ansor Desa Karangasem, Kecamatan Gambiran, lalu mengundang Ansor Kecamatan Muncar untuk pengajian. Saat pemuda Ansor Muncar datang, mereka disambut oleh Gerwani yang menyamar sebagai Fatayan NU. Lalu mereka diracuni. Setelah keracunan, mereka dibantai oleh PKI dan jenazahnya dibuang ke Lubang Buaya di Dusun Cemetuk, Kabupaten Banyuwangi. Sebanyak 62 pemuda orang Ansor yang dibantai. Ada beberapa orang pemuda yang selamat dan melarikan diri, sehingga menjadi saksi mata peristiwa. Peristiwa tragis itu disebut tragedi Cemetuk dan kini oleh masyarakat secara swadaya dibangun monumen Pancasila Jaya. Ini kondisinya setelah pemberontakan ini.
Tanggal 19 Oktober 65, Ansor NU dan PKI mulai bentrok di berbagai daerah di Jawa. Tanggal 11 November 1965, PNI dan PKI bentrok di Bali. Tanggal 22 November 65, DNAID ditangkap dan diadili serta dihukum mati. Bulan Desember 65, Aceh dinyatakan telah bersih dari PKI. Februari 66, Bung Karno masih tetap membela PKI. Bahkan secara terbuka di dalam pidatonya di muka Front Nasional di Senayan mengatakan, di Indonesia ini tidak ada partai yang pengorbanannya terhadap nusa dan bangsa sebesar PKI. Tanggal 11 Maret 66, terbit surat perintah 11 Maret dari Presiden Soekarno yang memberi wewenang penuh kepada Soeharto untuk mengambil alih langkah pengamanan negara. Itu yang kita kenal dengan Super Semar, yang hari ini pun juga dipersoalkan orang, ya. Benar apa tidak ini, benar apa tidak ini, ya nanti sejarah juga yang akan membuktikan benar apa tidak ini. Soeharto melarang secara resmi PKI 12 Maret 66. Bulan April 66, Soeharto melarang Serikat Buruh Pro PKI yaitu SOPSI. 5 Juli 66 terbit TAP MPRS, ya, yang ditandatangani Ketua MPRS Jenderal TNI Abdul Haris Nasution tentang pembubaran PKI, pelarangan penyebaran paham komunisme, Marxisme dan Leninisme. Ini catatan kita ini, ya. Di tanggal 5 Juli tahun 1966, ya, telah ditandatangani, ya, TAP MPRS nomor 25 tahun 66 yang berisi tentang larangan, ya, tentang pembubaran PKI, pelarangan penyebaran paham komunisme, Marxisme dan Leninisme. Jadi perlu kita ingat bersama, ya, yang dilarang di Indonesia itu ini bukan khilafah, ya. Khilafah tidak ada sebut-sebut. Karena khilafah tidak ada meronta. Khilafah itu malah menaungi Indonesia, menaungi Nusantara, ya, mendukung Nusantara, membela Nusantara. Nah, bukan seperti ini kejadiannya. Bulan Desember 1966, Sudisman mencoba menggantikan Aidit dan Nyoto untuk membangun kembali PKI. Tapi ditangkap dan dijatuhi hukuman mati pada tahun 67. Tahun 67, sejumlah kader PKI seperti Rewang, Olan Utapea, dan Ruslan Wijaya Sastra bersembunyi di wilayah terpencil di selatan Blitar bersama kaum tani PKI. Bulan Maret tahun 68, kaum tani PKI di selatan Blitar menyerang para pemimpin dan kader NU, sehingga 60 orang NU tewas dibunuh. Pertengahan tahun 68, TNI menyerang Blitar dan menghancurkan persembunyian terakhir PKI. Dari tahun 68 sampai 1998, sepanjang Orde Baru, secara resmi PKI dan seluruh mantel organisasinya dilarang di seluruh Indonesia, sesuai dengan TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Dari tahun 98 sampai 2015, pasca reformasi 1998, pimpinan dan anggota PKI yang dibebaskan dari penjara, beserta keluarga dan simpatisannya yang masih mengusung ideologi komunis, justru menjadi pihak yang diuntungkan. Sehingga kini mereka merajalela melakukan aneka gerakan pemutarbalikan fakta sejarah dan memposisikan PKI sebagai pahlawan. Semoga kita semua tetap waspada terhadap kebangkitan PKI. Jadi rekan sahabat semua, ya, perlu kita pahami bahwa sejarah itu adalah milik para penguasa, ya. Jadi sejarah itu adalah milik para penguasa. Jadi siapapun yang berkuasa, maka mereka lah yang mengatur sejarah. Bisa jadi yang benar di masa lalu, ya, itu sesuatu yang tidak benar, ya, di masa yang akan datang, ya. Sesuatu yang sesuatu yang tidak benar di masa lalu, bisa menjadi benar di masa sekarang. Dulu dianggap pengkhianat, sekarang dianggap pahlawan. Dulu dianggap pahlawan, sekarang dianggap pengkhianat. Kita masih ingat bagaimana kisah tumbangnya Orde Baru. Orde Baru ketika itu dikatakan bahwa Soeharto itu kan kita mengenal sebagai bapak pembangunan, ya, sebagai bapak pembangunan. Tetapi ketika Orde Baru runtuh, mereka mengatakan begini, kami kira engkau adalah bapak pembangunan. Ternyata engkau adalah bapak penghancuran. Itu makanya sejarah itu milik mereka yang menang, ya. Jadi oleh karena itu kondisi kita hari ini, kita harus hati-hati betul, ya. Hati-hati betul, ya, dengan kondisi
yang sedang terjadi di negara kita yang tercinta ini. Karena bisa jadi, ya, bisa jadi kejadian masa lalu itu kembali berulang, ya. Kejadian masa lalu itu akan terulang kembali kepada kita. Maka di sini kita harus waspada, ya, harus waspada. Tidak boleh kita tidak waspada. Baik, rekan sahabat sekalian, ya, itu sekedar sejarah singkat, ya, yang bisa kita sampaikan, ya, yang bisa kita sampaikan, ya, di dalam acara kita pada malam hari ini, ya. Mudah-mudahan kita semua berada di jalan yang benar, ya. Kita berusaha untuk tetap setia kepada Allah SWT. Jangan sampai kita dipermainkan oleh orang lain. Kalau itu orang Minang mengatakan begini, jalan dialih orang lalu, cupak dialih orang penggali. Jalan dialih orang lalu, luar biasa itu. Jangan sampai jalan kita dialih orang lalu. Ya. Kalau dialih orang lalu kacau. Ya. Baik, ikhwan rahimakumullah, ya, itu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau seandainya nanti streaming ini kurang bagus, ya, maka nanti kita akan coba kirim ulang, ya, dikirim ulang, diupload ulang, ya, nanti sesuatu yang lebih bagus, ya, karena saya juga sudah rekam insyaallah, ya. Baik, rekan sahabat sekalian, itu yang bisa kita sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.